mengetahui orang yang jatuh sakit. Ini resikonya sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu seperti ini ya, tujuannya ya supaya mengkapokkan pencuri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun Anda berada, pada malam ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-temanku semua. Saya ingin berbagi tips atau tutorial kepada teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Jadi malam ini adalah masih dalam lingkaran di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Jadi tips yang akan saya bagikan ini adalah tips soal tentang bagaimana caranya kita mengetahui siapa pelaku pencuri harta benda kita ya teman-teman. Dan cara ini juga saya dapatkan dari guru saya ya teman-teman. Dan ini sudah saya buktikan oleh saya sendiri ya teman-teman. Sangat ampuh sekali apabila teman-teman ingin mempraktikkan cara saya ini. Ini versi guru saya ya teman-teman, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi caranya bagaimana? Cara kita mempraktikkannya, amalan ini supaya kita dapat mengetahui pelaku, siapa sih yang mencuri. Misalnya uang kita hilang, misalnya motor kita hilang, misalnya barang-barang berharga yang lainnya hilang. Kita kebingungan siapa yang mengambilnya, dan kita juga tidak boleh sembarangan menuduh orang ya teman-teman. Jadi cara kita mengetahuinya adalah, pertama, kita siapkan, kalau bahasa kami di Kalimantan ini, kobokan ya, atau tempat cuci tangan, bekas cuci tangan ya. Bekas cuci tangan ini harus sudah dipakai ya teman-teman. Jangan bikin cuci tangan yang belum dipakai. Itu pertama yang harus disiapkan. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan itu adalah tape ya teman-teman. Siapkan tape satu aja ya, tapenya nggak usah banyak-banyak, satu butir segini itu ya, yang besar seperti ini itu. Siapkan di kobokan ya, jadikan satu, diaduk ya di air tempat cuci tangan setelah kita makan itu ya teman-teman ya, yaitu cucian tangan bekas kita makan ya teman-teman. Terserah pakai mangkok apa ya, terserah. Kemudian yang ketiga yaitu
kita bacakan air cucian tangan tadi, kita bacakan sholawat sebanyak 77 kali di malam Jumat ya. Saya dulu melakukannya jam 9 hari Kamis malam Jumat ya teman-teman. Jadi setelah kita bacakan sholawat sebanyak 77 kali, lalu kemudian di mana kita tempat menaruh uang itu, tempat kita menaruh uang yang hilang itu, di situ tempat kita bahasa kami itu memipitkan ya, mempercikkan airnya ya, di percik-percik kayak gini ya teman-teman ya, ditabur-taburkan airnya di situ ya sampai habis kobokannya ya, sampai habis air yang ada di mangkok itu ya teman-teman. Air cucian tangannya yang sudah bercampur dengan tape itu sampai habis disiramkan di tempat duit kita misalnya yang hilang ya, tempat kita naruh duit yang hilang itu. Jadi setelah itu temponya biasanya cuma 3 hari teman-teman ya, temponya itu cuma 3 hari. Jadi setelah 3 hari, apabila ada yang sakit keras mendadak, jadi itulah orangnya ya teman-teman. Tapi sayang sekali, jujur ya, saya nggak tahu mengobatinya apabila terkena sakit itu teman-teman ya. Saya nggak tahu penawarnya ya, saya nggak bisa mengobatinya kalau orang jatuh sakit. Saya cuma tahu mempraktekkannya, cara mengetahui orang yang jatuh sakit. Ini resikonya sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi saya kasih tahu seperti ini ya, tujuannya ya supaya mengkapokkan pencuri ya teman-teman, supaya pencuri itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Itu aja tujuan kita ya teman-teman. Jadi kita tidak pernah berbuat semau-maunya ya teman-teman, tidak ada berbuat niat semau-maunya memperlakukan orang lain ya teman-teman. Jadi kita cuma pengen tahu saja siapa sih mengambil duit, tapi minimal uang kita yang hilang itu 2 juta ke atas ya teman-teman, atau 1 juta ke atas. Tapi kalau masih 100.000, 200.000 ya dimaklumkan aja lah ya. Jadi dimaklumin aja ya, dimaafin aja, kita nggak usah terlalu perhitungan juga ya teman-teman. Kalau masih sebatas 100.000, 200.000 yang hilang. Tapi kalau 1 juta, 2 juta ke atas, itu silahkan saja teman mencobanya, tapi resikonya saya tidak mau tanggung jawab ya teman-teman. Resikonya saya tidak bertanggung jawab, soalnya saya sendiri nggak tahu caranya ya mengembalikannya ya. Jadi itu saja, karena almarhum guru saya nggak sempat ya memberitahu saya cara mengembalikan, cara memulihkan penyakit yang dideritanya oleh si pelaku ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi itu caranya ya teman-teman. Resiko masing-masing. Saya
Kalau misalnya teman-teman mempraktekkannya, jadi jangan manggil saya kalau misal terjadi apa-apa dengan orang lain, dengan pelaku. Makanya saya bilang tadi, silahkan dicoba apabila teman-teman itu kehilangan uang minimal 2 juta ke atas. Silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi resiko sendiri ya. Jangan manggil saya, jangan nyalahkan saya yang ngasih tahu ya. Jangan nyalahkan saya yang ngasih tahu ya. Itu resiko kita masing-masing ya teman-teman. Urusan masing-masing. Yang penting saya sudah ngasih tahu, berbagi pengalaman demi kepentingan keselamatan teman-temanku ataupun saudara-saudaraku semua ya. Jadi sudah paham semuanya ya. Oke, kalau sudah paham, itu saja tips dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.